Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan teori tentang organisasi sebagai sebuah sistem. Definisi organisasi menurut Stephen Robbins adalah satuan sosial yang terkoordinasi secara sadar, terdiri dari dua orang atau lebih yang berfungsi atas dasar yang relatif kontinu untuk mencapai suatu tujuan atau serangkaian tujuan bersama. Organisasi menurut Griffin adalah sekelompok orang yang bekerja sama dalam struktur dan koordinasi tertentu dalam mencapai serangkaian tujuan tertentu. 4 unsur pokok organisasi. Yang pertama, organisasi merupakan suatu sistem. Sistem adalah suatu integrasi elemen-elemen yang semuanya bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Semua sistem mencakup 3 unsur utama, yaitu masukan, transformasi, dan hasil. Sistem terdiri dari 2, yaitu sistem tertutup dan sistem terbuka. Sistem tertutup adalah sistem yang dapat mengendalikan operasinya sendiri, sedangkan sistem terbuka adalah sistem yang tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan dirinya sendiri. Organisasi adalah sistem yang terbuka, di mana organisasi berinteraksi dengan lingkungannya. Yang kedua, adanya suatu pola aktivitas. Aktivitas yang dilakukan suatu organisasi mengikuti suatu pola tertentu. Ada urutan-urutan yang sistematis yang relatif terus berulang. Yang ketiga, adanya sekelompok orang. 2 orang atau lebih yang memiliki tujuan yang sama berkumpul untuk bekerja sama, menggalang kekuatan agar tujuan orang-orang tersebut dapat tercapai secara efektif dan efisien. Yang keempat, adanya tujuan. Tujuan yang sama merupakan dasar bagi individu-individu untuk bergabung. Tujuan yang menjadi semangat orang-orang untuk bekerja sama. Tujuan yang memandu setiap elemen yang ada dalam organisasi untuk bergerak. Tujuan yang menjadi arah yang akan dituju oleh segenap elemen itu. Selanjutnya yaitu bentuk organisasi. Yang pertama, bentuk organisasi garis. Organisasi garis adalah bentuk organisasi yang tertua dan paling sederhana. Sering juga disebut bentuk organisasi militer karena digunakan pada zaman dahulu di kalangan militer. Yang kedua, bentuk organisasi fungsional. Diciptakan oleh F.W. Taylor, di mana segelintir pimpinan tidak memiliki bawahan yang jelas karena setiap atasan berwenang memberi komando kepada setiap bawahan sepanjang ada hubungan dengan fungsi atasan tersebut. Yang ketiga, bentuk organisasi garis dan staf. Bentuk organisasi ini pada umumnya dianut oleh organisasi besar. Daerah kerjanya luas dan mempunyai bidang-bidang tugas yang beraneka ragam serta rumit dengan jumlah karyawan yang banyak. Yang keempat, bentuk organisasi staf dan fungsional. Bentuk organisasi staf dan fungsional merupakan kombinasi dari bentuk organisasi fungsional dan bentuk organisasi garis dan staf. Selanjutnya yaitu elemen-elemen organisasi. Ada 3, yaitu yang pertama, sekelompok orang. Adanya sekelompok orang yang menggabungkan diri dengan suatu ikatan norma, peraturan, ketentuan, dan kebijakan yang telah dirumuskan dan masing-masing pihak siap untuk menjalankannya dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua, interaksi dan kerjasama, yaitu dalam suatu organisasi yang terdiri atas kelompok orang saling mengadakan hubungan timbal balik
saling memberi dan menerima, dan juga saling bekerja sama untuk melahirkan dan merealisasikan maksud, saran, dan tujuan. Yang ketiga, tujuan bersama, yaitu dalam suatu organisasi yang terdiri atas kelompok orang yang saling berinteraksi dan bekerja sama tersebut diarahkan pada suatu titik tertentu, yaitu tujuan bersama dan ingin direalisasikan. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip organisasi. Prinsip-prinsip organisasi menurut Manulang tahun 2012 halaman 64-73. Yang pertama, perumusan tujuan dengan jelas. Tujuan adalah hal-hal yang ingin dicapai atau dipelihara, baik berupa materi atau non-materi dengan melakukan satu atau lebih kegiatan. Tujuan itu akan berperan sebagai pedoman ke arah mana organisasi itu akan dibawa, landasan bagi organisasi yang bersangkutan, menentukan macam aktivitas yang akan dilakukan, menentukan program, prosedur, koordinasi, integrasi, simplikasi, sinkronisasi, dan mekanisme. Yang kedua, pembagian kerja. Pembagian kerja menjadi suatu keharusan dalam sebuah organisasi, karena tanpa adanya pembagian kerja, kemungkinan terjadinya tumpang tindih tugas menjadi amat besar. Yang ketiga, delegasi kekuasaan. Kekuasaan atau wewenang merupakan hak seseorang untuk mengambil tindakan yang perlu agar tugas dan fungsi-fungsinya dapat dilaksanakan sebaik-baiknya. Selanjutnya, definisi sistem. Sistem dapat diartikan sebagai suatu kumpulan atau himpunan dari unsur atau variabel-variabel yang saling terkoordinasi, saling berinteraksi, dan saling tergantung sama lain. Sistem adalah sekumpulan unsur-unsur atau elemen-elemen yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi dalam melakukan kegiatan bersama untuk mencapai suatu tujuan. Selanjutnya, elemen sistem. Yang pertama, masukan atau input. Masukan adalah segala sesuatu yang masuk ke dalam sistem dan selanjutnya menjadi bahan untuk diproses. Masukan dapat berupa hal-hal berwujud maupun yang tidak tampak. Yang kedua, proses. Proses merupakan bagian yang melakukan perubahan atau transformasi dari masukan menjadi keluaran yang berguna, misalnya berupa informasi. Yang ketiga, keluaran. Keluaran atau output merupakan hasil dari pemrosesan. Yang keempat, mekanisme pengendalian dan umpan balik. Mekanisme pengendalian diwujudkan dengan menggunakan umpan balik yang mencuplik keluaran. Umpan balik digunakan untuk mengendalikan baik masukan maupun proses. Tujuannya adalah untuk mengatur agar sistem berjalan sesuai dengan tujuan. Yang kelima yaitu tujuan. Setiap sistem memiliki tujuan. Tujuan inilah yang menjadi pemotivasi yang mengarahkan sistem. Tanpa tujuan, sistem menjadi tak terarah dan tak terkendali. Tentu saja tujuan antara satu sistem dengan sistem lainnya berbeda-beda. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.